agak bosen sama anak laki-laki. Kenapa? Karena anaknya laki-laki semua atau susah diatur dan sebagainya. Jadi banyak juga orang tua yang merasa lebih bersyukur kalau punya anak perempuan. Nah, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana dari Rumah Pensil Publisher. Nah ayah dan bunda, kali ini kita sedikit share tentang keutamaan memiliki anak laki-laki. Sebab ada juga nih ayah dan bunda, orang tua yang agak bosen sama anak laki-laki. Kenapa? Karena anaknya laki-laki semua atau susah diatur dan sebagainya. Jadi banyak juga orang tua yang merasa lebih bersyukur kalau punya anak perempuan. Nah, supaya kita tetap bersyukur nih, punya anak perempuan bersyukur, punya anak laki-laki bersyukur, maka coba kita share berapa keutamaan ketika kita memiliki anak laki-laki. Keutamaan yang pertama adalah kita diberi kehormatan mendidik calon pemimpin masa depan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 itu dikatakan, yang artinya kira-kira adalah bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, dan laki-laki diberi kelebihan dibanding kaum wanita dalam hal kepemimpinan itu. Jadi ketika kita punya anak laki-laki, berarti kita mendidik calon pemimpin di masa depan, yang ketika dia memimpin dengan baik, maka pahalanya juga insya Allah akan mengalir pada kita. Ya, jadi luar biasa nih keutamaan memiliki anak laki-laki. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW dan heran melihat ketika Rasulullah mencium cucu-cucunya. Orang badui itu juga melihat para sahabat kok sama perlakuannya terhadap anak-anak laki-laki yang masih kecil. Sehingga orang badui itu bertanya, apakah kalian mencium anak laki-laki kalian? Kami mah nggak pernah gitu. Nah, Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang luar biasa. Rasulullah bilang, ketika kalau kamu tidak kehilangan rasa kasih sayangmu, maka apalah yang bisa aku perbuat. Dalam arti kata, mencium anak laki-laki akan menunjukkan kasih sayang kita dan membuat Allah juga akan menyayangi kita gitu. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil perlu berikan kasih sayang dengan cara dipeluk, dielus, bahkan dicium pipinya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Allah juga akan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Apalagi sih yang kita harapkan dalam hidup ini selain mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dapatkan itu dengan menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak, ya kan? Kemudian yang ketiga, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an juga disebutkan bahwa ketika memiliki anak laki-laki, maka terutama seorang ibu akan mendapatkan bakti yang lebih besar. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, siapa orang di dunia ini yang paling berhak aku berikan perlakuan yang terbaik? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Ditanya lagi, jawabannya sampai 3 kali, ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Jadi ketika kita punya anak laki-laki, maka orang tua, terutama ibu, akan mendapatkan bakti yang sangat besar dari anaknya, bahkan melebihi hal yang perlakuan laki-laki itu kepada istrinya. Jadi ibu adalah wanita pertama dan terutama dalam diri seorang laki-laki walaupun dia telah menikah. Jadi seorang istri diharapkan mengerti perasaan ini, tidak menuntut suaminya untuk melebihkan perhatian kepada dirinya dibanding kepada ibunya, dan itu tidak benar, karena ibu itu yang mendapatkan perlakuan utama sebetulnya dibanding perempuan lain dalam kehidupan seorang laki-laki. Nah, udah 3 ya. Kemudian yang keempat adalah ketika kita mendapatkan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki ini dari sudut pandang psikologi saja, anak laki-laki kan lebih bersifat motorik dibanding anak perempuan. Dia lebih senang lari dibanding mendengarkan, ya kan, lebih senang beraksi dibanding melakukan hal-hal yang kecil gitu. Nah, anak laki-laki itu bisa menjadi andalan ibunya atau orang tuanya untuk hal-hal di luar rumah. Misalnya kalau udah malam, udah jam 9 malam, ayo kunci pagar di luar gitu ya, gembok,
tutup jendela, kemudian kalau ada barang-barang yang rusak tolong dibetulkan, ada paku yang copot tolong dipasang dan sebagainya. Jadi punya anak laki-laki punya banyak hal yang bisa diandalkan yang kalau anak wanita melakukannya mungkin tidak sempurna, ayah dan bunda, atau agak riskan gitu. Jadi ada 4 saja nih yang baru saya sampaikan karena ilmu saya terbatas nih ayah dan bunda tentang keutamaan memiliki anak laki-laki, yaitu kita mendapatkan calon pemimpin masa depan, kemudian bisa mendapatkan kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ibu akan mendapatkan bakti yang lebih besar selama hidupnya dari seorang anak laki-laki. Bayangkan kalau anak laki-laki ini 2, 3, 4 gitu ya. Dan anak laki-laki bisa menjadi andalan orang tua untuk mengerjakan hal-hal di luar rumah, menjaga keamanan dan sebagainya. Jadi dari 4 hal itu saja kita seharusnya bersyukur. Anak apapun yang kita dapatkan baik laki-laki atau perempuan, maka kita mempunyai banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa begitu indahnya Islam kita ini ya ayah dan bunda. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart parents. Nah, ayah dan bunda, kalau ayah dan bunda punya cerita yang lucu, yang menarik, atau yang menggelitik tentang anak laki-laki, ketika mendidik anak laki-laki, silakan tulis di kolom komentar. Saya tunggu ya.